yaitu implementasi kebijakan publik yang akan memaparkan materi implementasi mengenai program Indonesia Pintar di Kota Serang. Kami di sini terdiri dari saya Dika Putra Pratama dengan NIM 666123051. Saya Ralita Ayu Pratiwi dengan NIM 666123023. Saya Dari Agusti dengan NIM 666123095. Saya Rizka Rahmayani dengan NIM 66612300165. Saya Dahlia Putrawalyo dengan NIM 66612304141. Saya Putri Arifin Sapitri dengan NIM 666123011. Saya Nidar Fadrianti dengan NIM 66612300069. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas mengenai implementasi program Indonesia Pintar atau PIP di Kota Serang, serta mengkaji kebijakan ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan mengklasifikasikannya ke jenis kebijakan menurut Theodore Jelowy. Program Indonesia Pintar ini merupakan salah satu bentuk kebijakan redistributif. Menurut Theodore Jelowy, redistributive policy adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengalihkan sumber daya dari kelompok yang memiliki kelebihan ke kelompok yang membutuhkan demi terciptanya keadilan sosial. Nah, dalam konteks PIP sendiri, pemerintah pusat itu melalui APBN mengalihkan dana kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar mereka tetap bisa mengakses pendidikannya. Artinya, kebijakan ini tuh bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui akses pendidikan yang lebih merata. Nah, lalu kenapa sih kelompok kita tuh memilih program PIP ini? Nah, kami tuh memilih topik ini tuh karena beberapa alasan. PIP merupakan kebijakan afirmasi nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa, terutama dari kalangan rentang secara ekonomi. Dan di Kota Serang sendiri itu masih ditemukan angka putus sekolah yang cukup tinggi, terutama pada jenjang SD dan juga SMP. Yang dimana ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakannya bagus, implementasinya masih menghadapi tantangan yang cukup nyata. Nah, permasalahan yang saya temukan ini dengan teman-teman saya berdasarkan studi pustaka juga observasi yang hasilnya meliputi: pertama, bantuan yang belum sepenuhnya tepat pada sasaran. Yang kedua, koordinasi antar instansi itu yang belum optimal. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat. Nah, program ini itu sangat relevan dengan nilai keadilan sosial dalam administrasi publik karena menyasar kepada kelompok rentan dan miskin secara ekonomi. Di sini saya akan memaparkan masalah pada implementasi kebijakan PIP di Kota Serang berkaitan dengan teori yang digunakan ialah teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Variabel pertama pada teori ini yaitu standar dan sasaran kebijakan. Permasalahannya, banyak siswa dari keluarga mampu yang menerima bantuan, sedangkan siswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan. Kemudian, penetapan kriteria sasaran seringkali tidak jelas dan tidak disosialisasikan secara merata ke sekolah-sekolah. Variabel kedua yakni sumber daya. Permasalahannya, kurangnya SDM terlatih di tingkat sekolah dan desa dalam pengelolaan data penerima, tidak ada tim teknis khusus di sekolah yang menangani PIP secara profesional sehingga penyaluran sering terlambat. Variabel yang ketiga, komunikasi antar organisasi. Permasalahannya yaitu terjadi ketidaksinkronan antara data dan usulan yang berasal dari Dinas Pendidikan, DTKS, sekolah, dan Komisi 10 DPR RI. Kemudian, kurangnya komunikasi struktural yang terjadwal dan terkoordinasi antara stakeholder pusat dan daerah. Variabel yang keempat yaitu karakteristik agen pelaksana. Permasalahannya, banyak operator sekolah yang kebingungan saat mencocokkan data siswa dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan. Variabel yang kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Permasalahannya, data penerima tidak selalu sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ada siswa dari keluarga mampu yang menerima bantuan, sementara siswa miskin tidak terdaftar karena kesalahan atau keterbatasan data. Yang terakhir, variabel disposisi atau sikap pelaksana. Permasalahannya, tidak semua pelaksana menunjukkan inisiatif untuk mengecek ulang data atau menindak siswa yang seharusnya tidak menerima. Beberapa sekolah justru membiarkan data lama tanpa pembaruan karena enggan terlibat konflik atau proses administrasi yang dianggap rumit.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pandangan terkait pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP di Kota Serang, yang dimana program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, di balik keberhasilannya terdapat berbagai persoalan yang masih perlu mendapat perhatian serius. Secara keseluruhan, pelaksanaan program ini telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam menurunkan angka putus sekolah serta membantu meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh keluarga yang tidak mampu. Berdasarkan data, ribuan siswa di Kota Serang telah memperoleh manfaat dari program ini, dengan total dana yang diluncurkan mencapai lebih dari 16 miliar. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pemerataan kesempatan pendidikan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah persoalan yang cukup rumit. Salah satu isu utama adalah masalah ketidaktepatan sasaran, yang dimana bantuan PIP justru diterima oleh siswa dari keluarga mampu, sementara siswa dari kalangan yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan oleh pihak sekolah, dinas pendidikan, dan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di samping itu, sinergi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program ini juga belum berjalan maksimal. Ketidaksesuaian prosedur, perbedaan sistem data, serta standar operasional antar instansi sering menjadi kendala dalam optimalisasi program. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksanaan teknis, seperti operator sekolah yang belum sepenuhnya memahami alur dan teknis pelaksanaan program. Meskipun begitu, respon masyarakat terhadap program ini cukup baik. Banyak siswa dan orang tua merasa terbantu karena bantuan PIP dapat mencakup kebutuhan sekolah, seperti buku, seragam, dan biaya lainnya. Di sisi lain, langkah proaktif pemerintah Kota Serang juga patut diapresiasi karena telah mengalokasikan dana dari APBD untuk membantu siswa tidak mampu yang belum terjangkau oleh bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warganya. Pemaparan yang telah dijabarkan sebelumnya, kelompok kami telah menyisir beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar dalam penelitian atau pemaparan kita kali ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri Mutiara Rakista tentang implementasi kebijakan publik PIP studi kasus di SD Kabupaten Banyumas. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri Mutiara Rakista ini yaitu untuk mengetahui dampak yang diberikan oleh PIP pada jenjang sekolah dasar. Nah, hasilnya implementasi PIP ini di Banyumas telah berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan dan SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu, adapun penelitian lain yaitu dilakukan oleh Romanti Aguswan dan Agia Ferisko dengan judul Implementasi Program Indonesia Pintar Studi Kasus di SDN 117 Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis implementasi program Indonesia Pintar Studi Kasus di SDN 117 Pekanbaru. Nah, hasil penelitiannya itu implementasi program Indonesia Pintar ini sudah dilaksanakan oleh stakeholder terkait, yakni Dinas Pendidikan dan juga sekolah dasar itu sendiri, dengan melakukan koordinasi serta rapat kerja dan juga sosialisasi terkait dengan keberadaan program agar dapat diberikan kepada siswa sekolah dasar dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek sumber daya, yakni anggaran, serta penerimaan bantuan program Indonesia Pintar di SD ini setiap tahunnya mengalami kenaikan dan juga penurunan jumlah, sehingga hal ini memungkinkan masyarakat untuk tidak dapat mendapat bantuan PIP lagi. Lalu adapun yang terakhir, dasar penelitian terdahulunya yaitu yang dilakukan oleh Ilyana Alinariska dan Dr. Randa Dewi Rostianingsih MSI dengan judul Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Studi Kasus SMP 31 Atap Gebog Kudus. Nah, hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PIP ini belum berjalan optimal. Meskipun maksud telah disampaikan, banyak orang tua masih belum memahami teknisnya. Bantuan hanya
terfokus pada biaya tanpa fokus pada kualitas peningkatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi atau peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP di Kota Serang. Regulasi atau peraturan yang pertama yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di mana regulasi ini mendefinisikan pendidikan sebagai upaya terencana dan terarah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Undang-undang ini juga menjadi landasan utama kebijakan pendidikan nasional, termasuk program afirmatif seperti PIP. Peraturan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2005 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, khususnya pada pasal 3 dan pasal 3A yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah. Peraturan ini menekankan tanggung jawab daerah dalam merumuskan kebijakan terkait penerimaan peserta didik dari kelompok minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu. Pemerintah daerah diwajibkan memahami kondisi wilayahnya dalam menentukan kebijakan pendidikan, terutama terkait dengan pemerataan akses pendidikan. Yang ketiga ada RPJMN 2015-2019. Program Indonesia Pintar ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2015-2019 sebagai salah satu program nasional untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah serta menekankan angka putus sekolah. Semua regulasi-regulasi ini kemudian menjadi dasar hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP di Kota Serang, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemerataan akses pendidikan dan penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari teman di lapangan mengenai implementasi kebijakan Indonesia Pintar di Kota Serang yang menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, yaitu ada 6 indikator. Nah, untuk indikator yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan, solusi yang bisa ditawarkan yaitu pemerintah pusat dan daerah perlu mempertegas kembali standar eligibility penerima program Indonesia Pintar, termasuk pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, serta indikator kerentanan lainnya. Selanjutnya, sosialisasi rutin dan pelatihan kepada operator sekolah agar memahami dan menyampaikan dengan tepat tujuan dan mekanisme program Indonesia Pintar kepada orang tua atau wali siswa. Nah, untuk indikator yang kedua yaitu sumber daya atau research. Nah, solusi yang bisa ditawarkan yaitu Dinas Pendidikan Kota Serang harus menugaskan tim khusus di tiap sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, operator, wali kelas yang di-training secara berkala untuk manajemen PIP. Selanjutnya, alokasi dana operasional khusus melalui APBD untuk mendukung kegiatan pelaksanaan teknis seperti validasi dan monitoring lapangan. Nah, selanjutnya untuk indikator yang ketiga yaitu ada komunikasi antar organisasi. Nah, solusi yang bisa ditawarkan yaitu dibentuknya forum koordinasi triwulan antara Dinas Pendidikan, DTKS, perwakilan sekolah, dan legislatif atau Komisi 10 untuk menyelaraskan data dan juga SOP. Selanjutnya, menyusun prosedur komunikasi baku dan berbasis sistem digital untuk pertukaran data, usulan, dan klarifikasi antar lembaga, misalnya dengan dashboard bersama berbasis web. Nah, untuk indikator yang keempat, karakteristik agen pelaksana. Solusi yang bisa ditawarkan yaitu perlu adanya pelatihan teknis berkala untuk kepala sekolah, wali kelas, dan operator sekolah. Selanjutnya, panduan teknis sederhana harus disediakan dalam bentuk modul ataupun dalam bentuk video. Juga pemerintah daerah bisa menunjuk pendamping khusus di setiap kecamatan untuk membantu proses input dan validasi data. Selanjutnya, untuk indikator yang kelima dari Van Meter dan juga Van Horn yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, solusi yang bisa ditawarkan untuk indikator kelima ini yaitu
perlu melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat dalam proses pendataan agar lebih akurat. Selanjutnya, sekolah dapat mengadakan forum warga atau musyawarah penerima bantuan. Selanjutnya, daftar penerima program Indonesia Pintar ini sebaiknya dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi dan mencegah manipulasi data. Nah, untuk indikator yang terakhir yaitu ada disposisi atau sikap pelaksana. Solusi yang bisa ditawarkan untuk indikator yang terakhir ini yang pertama, dorong pelaksana untuk aktif melalui sistem insentif, misalnya diberikan penghargaan atau ada tambahan honor. Selanjutnya, tetapkan sanksi administratif ringan bagi pelaksana yang terbukti lalai atau tidak memperbarui data. Selanjutnya, ciptakan budaya kerja yang terbuka, di mana guru, orang tua, dan pelaksana bisa saling mengingatkan soal keakuratan data penerima program Indonesia Pintar. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program Indonesia Pintar atau PIP di Kota Serang belum efektif karena masih menghadapi sejumlah tantangan. Mengingat dari 6 indikator dari teori Van Meter dan Van Horn, terdapat 3 indikator yang menunjukkan permasalahan yang signifikan, yaitu pada aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan mengindikasikan belum jelasnya kriteria dan mekanisme penentuan penerima manfaat. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya organisasi seperti anggaran, SDM, dan infrastruktur turut mempengaruhi efektivitas program dalam mencegah angka putus sekolah. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan juga menjadi faktor eksternal yang turut menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini. Ketiga aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus agar tujuan utama program dapat tercapai secara optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami